Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum وهب لنا واسعة الفهم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, bersama kembali kita dalam kajian ilmu tauhid, bersama kita membaca kitab Jawharatut Tauhid al-Imam Ibrahim Al-Laghani Al-Maliki rahimahullah taala, dan ini adalah lesson ke-25. Di sini setelah selesai kita membahas sifatul wajibah, sifat-sifat yang wajib atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah 20 sifat. Naam. Kemudian beliau menyebutkan masalah sifatul ma'ani itu hal hiya ainu zat ataupun hiya ghairu zat. Itu kan masalah yang pernah dibahas di 2 lesson yang lalu. Kemudian di lesson terakhir kita bahas masalah at-ta'alluq, sifat-sifat yang mempunyai ta'alluq. Definisinya ta'alluq itu apa, dan sifat-sifat yang mempunyai ta'alluq itu apa, kemudian dengan apa dia berta'alluq. Itu kita bahas di pertemuan yang lalu tapi belum selesai pembahasannya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang ta'alluq itu di daras yang sekarang. Baik, wa hakata ya ikhwan. Baik, bismillah. Bisa antum lihat dalam screen. Baik, bismillah. Nah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Dars Jawharatut Tauhid lesson ke-25 berbahasa Indonesia. Fa'awalan Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamis wal 'Ishrun mafruḍ huna. Sebelum kita mulai dars yang baru, kita sedikit murajaah dars yang lalu tentang ta'alluq. Ya. Pembahasan ta'alluq adalah pembahasan yang sangatlah penting ya ikhwan. Taban la yakhfa ahamiyat hadzal mawdu'. Taban semua sifat itu terbagi menjadi 2, ya enggak? Sifat yang wajibah itu terbagi menjadi 2. Dari segi ada atau enggak adanya ta'alluq. Pertama, sifat-sifat yang mempunyai ta'alluq, enggak, satu. Yang kedua, sifat-sifat yang tidak mempunyai ta'alluq. Sifatun lahat ta'alluq wa sifatun laisa lahat ta'alluq. Nah, oke. Apa sih definisi ta'alluq itu? Nah, ini penting sekali. Definisi ta'alluq adalah talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bidzat. Talabus sifah artinya sifat itu meminta, ataupun sifat itu tidak akan sah dikatakan sifat melainkan kalau ada perkara lain gitu. Nah, jadi sifat itu menekan, dan memang tidak sah sifat itu dinobatkan menjadi sifat kecuali kalau dia sudah berada perkara sasarannya, sasaran dari sifat itu. Sasaran itu adalah perkara yang zaid, yang melebihi daripada berdirinya sifat itu di zat. Pasti setiap sifat yang wujudiyah tab'an, setiap sifat yang wujudiyah dia memerlukan untuk al-qiyam bizat, untuk berada di zat. Itu akid hadza. Kullu sifat yang wujudiyah tab'an dia taqumu bizat. Kalau seandainya cuma itu yang dia butuhkan sehingga sah dia menjadi sifat, berarti itu sifat tidak memerlukan ta'alluq. Tapi kalau seandainya sifat itu selain dia memerlukan untuk berdiri di zat, dia juga memerlukan sasaran. Nah, bila mana sifat memerlukan sasaran, berarti sifat itu memerlukan ta'alluq. Nah, ta'alluqnya itu lah yang dinamakan sasaran al-muta'allaq, hakadha. Qudrah tuh contohnya Allah Ta'ala Maha Kuasa.
Maha kuasa berkuasa atas apa? Harus ada dong sasaran dari kuasa itu. Berkuasa atas mewujudkan bumi dan langit contohnya. Atas mentiadakan manusia ataupun jin contohnya. Menciptakan. Itu artinya sasaran daripada kuasa Allah Ta'ala. Nah berarti sifat gudrah itu sifat yang memerlukan ta'alluq. Ya, harus ada sasarannya. Begitu pula ilmu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Pertanyaan, mengetahui apa? Gitu. Mengetahui semua perkara yang diketahui manusia, mengetahui perkara yang tidak pula diketahui manusia. Itu sasarannya ilmu Allah Ta'ala. Berarti ilmu pun memerlukan ta'alluq. Gitu ya ikhwan. Allah Ta'ala maha mendengar. Pertanyaan, mendengar apa? Nah, jadi perihal yang didengar oleh Allah Ta'ala itu namanya muta'allaq. Itu. Ta'alluq itu. Jadi beberapa sifat itu dia tidak cukup untuk hanya saja untuk berdiri di zat sehingga zat itu dinobatkan sebagai zat yang mempunyai sifat itu. Ya. Tapi juga dia memerlukan sasaran. Nah, itu namanya sifat-sifat yang memerlukan ta'alluq. Dan inilah artinya ta'alluq. Ketika sifat dia meminta ataupun memerlukan sehingga sah untuk dinamakan sifat dia memerlukan sasaran. Nah, itu berarti namanya at-ta'alluq. Apakah semua sifat memerlukan sasaran ya ikhwan? Oh tidak, sebagian sifat memang memerlukan, sebagian sifat nggak perlu ta'alluq. Nah, yang mana sih yang perlu ta'alluq? Di sini dijelaskan. Poin pertama, jami'ul sifat an-nafsiyah. Sifat yang nafsiyah, sifat wujud. Dan juga sifat salbiyah. Gidam baga mukhalaf lil hawadith. Qiyamu binafsi wahdaniyah. Yang 5 itu. Salbiyah. Dan juga sifat ma'nawiyah, kaunuhu gadiran, kaunuhu itu yang diisbatkan oleh Maturidiyah. Itu semua nggak punya ta'alluq. Oh, berarti kita nafikan. Nafikan nafsiyah dan juga nafikan salbiyah dan juga nafikan al-ma'nawiyah. Tinggal apa sekarang? Tinggal al-ma'ani. Nah, poin kedua, wa bagiyat sifatul ma'ani. Tersisalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa? Ada 7 kan? Gudrah, iradah, sam'un, basar, ilm, kalam, wahayah. 7 itu adalah sifat al-ma'ani. Apakah 7-7-nya memerlukan ta'aluk? Dibilang di sini, sittah minha 6 ada ta'aluknya. Dan 1 nggak punya ta'aluk. Nah, yang mana sih 6 yang punya ta'aluk? Di poin ketiga dibilang, yang punya ta'aluk adalah gudrah, kuasa. Punya ta'aluk itu jelas sekali. Berkuasa atas apa? Gitu. Iradah mempunyai kehendak atas apa? Berkehendak apa? Gitu. Ketiga ilm, mengetahui apa? Pengetahuan itu berarti sasarannya. Sama mendengar apa? Yang didengarlah yang namanya ta'alluqnya. Basar, melihat apa? Yang dilihatlah namanya muta'allaqnya. Kalam, yang dibicarakan. Bicara tentang apa? Jadi tema pembicaraannya itu apa yang dibicarakan? Maudhu'nya gitu. Itu namanya muta'allaqnya sifatul kalam. Jadi 6 inilah sifat ma'ani yang memerlukan ta'alluq. Satu yang enggak perlu ta'alluq, yaitu wallati laisa laha ta'alluq, yang enggak punya ta'alluq adalah sifatul hayah. Sifatul hayah adalah sifat ma'ani, al-hayah kehidupan. Allah Ta'ala maha hidup. Jadi ada sifat hidup yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatul hayah itu perlu nggak ta'aluk? Perlu nggak sasaran? Nggak perlu. Dia hanya memerlukan zat untuk berdiri di situ sehingga zat itu dinobatkan sebagai zat yang hidup. Sifatul hayah adanya di zat. Udah kelar deh, nggak perlu perkara lain. Berarti sah dengan berdirinya sifat al-hayah itu di zat, berarti sama dengan zat ini adalah zat yang hidup. Karena zat itu mempunyai kehidupan. Lain halnya dengan sifat as-sama, mendengar contohnya. Sifat as-sama, pendengaran. Berdiri di zat, berarti zat ini zat yang mendengar. Pertanyaan, mendengar apa? Harus ada dong sasarannya. Apa sih yang didengarnya? Gitu. Apa sih yang sah untuk didengar? Nah, berarti ta'aluk as-sama perlu ta'aluk dan juga al-basar perlu ta'aluk. Tapi kalau al-hayah nggak perlu ta'aluk. Cukup dengan berdirinya sifat ini di zat, sahlah zat itu untuk dinobatkan sebagai zat yang mempunyai sifat ini. Sifatul hayah itu satu-satunya sifatul ma'ani. Dia sifat ma'ani tapi dia nggak punya ta'aluk al-hayah. Yang lainnya sifatul ma'ani yang 7 itu, yang 6 berarti ya kurang satu. Berarti semua mempunyai ta'aluk yang 6 ini. Itu nih, al-gudrah, iradah, ilmu, sama' basar wa kalam. 6 yang punya ta'aluk dan satu nggak punya ta'aluk. Nah, di sini ikhwan, sekarang perihal yang kita akan bahas di sini ini sekarang dars yang baru. Nah, setelah kita ketahui ada 6 berarti dari sifat 20 ada 6 yang mempunyai sifat yang mempunyai ta'aluk. Dan semuanya 6 itu dari sifat al-ma'ani. Pertanyaannya sekarang dengan apa sih ta'aluknya? Sasarannya apa sih? Gudrah itu Allah Ta'ala berkuasa atas apa? Apakah semua perkara masuk dalam gudrah? Semua perkara masuk dalam iradah? Sah untuk menjadi sasarannya gudrah ataupun sah menjadi untuk sasarannya iradah? Nah, di sini kita bahas poin satu persatu. Yang sempat kita bahas adalah gudrah dan iradah, soalnya sama itu.
Soal di sini bimadza tata'allaqu as-sifat allati laha ta'alluq? Sifat yang mempunyai ta'alluq dengan apa dia berta'alluq? Dengan apa sih ta'alluqnya itu? Sasarannya apa sih? Nah, teman ini jawabannya yakhtalif, ini berbeda-beda. Bukan enam-enamnya itu mempunyai ta'alluq artinya sama ta'alluqnya, enggak, lain-lain ya ikhwan. Biikhtilafis sifat. Wa khulasatuha ringkasnya seperti ini. Poin pertama al-qudrah. Sifatul qudrah ini punya ta'alluq. Ta'alluqnya dengan apa? Dia bilang tata'allaqu bil mumkinat, bil jaizat. Faqat, hanya saja dengan jaizat. Sifat qudrah dia tidak berta'alluq dengan al-wajibat dan juga dia tidak berta'alluq dengan al-mustahilat. Kan semua perkara di alam semesta ada tiga, wajib dan mustahil dan jaiz, ya kan? Seringkali kita utarakan ini. Kalau wajib apa? Ma la yatasawwar fil aqli adamuh. Kalau mustahil ma la yatasawwar fil aqli wujuduh. Kalau mungkin huwa alladhi yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuh. Yang bisa untuk digambarkan ada ataupun tiadanya. Itu mungkin artinya ataupun jaiz. Qudrah ini dia sasarannya hanyalah apa? Hanyalah jaiz sahaja, hanyalah mungkin sahaja. Jadi perkara yang wajibat tidak bisa untuk masuk dalam sasaran qudrah dan juga perkara yang mustahil juga tidak masuk dalam sasarannya qudrah. Makanya tidak bisa orang bilang, "Bukankah Allah Ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu?" Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Betul, Allah Ta'ala atas segala apapun mampu, tapi nggak bisa untuk dijadikan mampukah Allah Ta'ala untuk menggabungkan dua perkara yang berlawanan dalam satu waktu, jam'ud diddain, jam'un naqidain. Jam'un naqidain menggabungkan dua perkara yang berlawanan dalam satu waktu, dalam satu perkara, dalam semua segi itu artinya mustahil, itu mustahil aqlan aslan. Yang namanya mustahil aqlan tidak masuk dalam sasarannya qudrah. Wa hakadha. Mampukah Allah Ta'ala mentiadakan perkara yang memang harus ada? Apa namanya, al-jisim, jisim itu harus dia, mempunyai apa namanya, harakah ataupun sukun. Mampukah Allah Ta'ala menghilangkan harakah dan sukunnya? Kita bilang bukan mampu, nggak mampu. Soalnya perihal ini perihal yang wajibat, perihal yang wajibat tidak masuk dalam sasarannya al-qudrah, gitu. Al-qudrah dan ini sama perihalnya ya kan, al-qudrah dan iradah. Iradah juga sama. Mampukah Allah Ta'ala berkehendak untuk mentiadakan harakah wa sukun, gerakan dan diam? Bukan arti mampu nggak mampu, memang itu perkara yang wajibat tidak masuk dalam kategori iradah. Apa namanya, adakah kehendak Allah Ta'ala untuk mewujudkan perkara yang naqidain yang apa namanya, yang barang-barang di sini? Enggak juga ya ikhwan. Makanya artinya, tidak bisa dikatakan mampu atau enggak mampu karena kenapa? Karena perkara yang wajibat dan perkara yang mustahilat itu memang tidak masuk dalam sasarannya qudrah dan iradah. Yang masuk dalam sasarannya qudrah dan iradah hanyalah perkara yang jaizat. Di sini timbul pertanyaan, emang kenapa? Nah, kita sudah bahas kan di minggu yang lalu. Kenapa sih yang wajibat tidak masuk dalam dalam sasarannya qudrah? Jangan lupa, qudrah itu untuk ijad ataupun i'dam kan, mewujudkan ataupun mentiadakan. Iradah untuk mentaksis. Mentaksis bahwasanya ini diwujudkan pada zaman ini gitu, pada keadaan ini taksis. Ditiadakan pada zaman ini, pada waktu ini, pada keadaan ini itu berbentuk taksis gitu. Nah, perihal ijad, pemberadaan ataupun i'dam, pentiadaan. Yang itu adalah puncak daripada qudrah dan iradah. Bila mana dikaitkan dengan yang wajibat itu bakal nggak sinkron. Yang wajibat artinya memang ada dia tuh, nggak mungkin tidak ada. Bila mana qudrah mau mengadakannya, hada mustahil. Kenapa? Karena ada tahsil hasil, mengadakan perkara yang ada. Hada mustahil. Ataupun mau mentiadakannya, kalau emang bisa ditiadakan berarti ini bukan wajibat dong. Kalau bisa ditiadakan berarti namanya jaiz. Bukankah tadi kita bilang bahwasanya ini wajibat, yang namanya wajibat itu memang nggak bisa ditiadakan karena dia harus ada. La yatasawwar fil aqli adamu. Bila mana qudrah mampu untuk mentiadakannya berarti sama dengan ini bukanlah wajibat memang. Memang ketahuan bahwasanya ini adalah perkara yang mungkinat, bukanlah yang wajibat. Berarti mungkin dong. Makanya nggak mungkin untuk maka tidak bisa sama sekali qudrah itu untuk sinkron dengan yang wajibat. Baik pun dari segi ijad ataupun dari segi i'dam. Dari segi ijadnya nggak mungkin karena yuaddi ila tahsil hasil. Dari segi i'damnya yuaddi ila galbil haqaiq, yaglibul wajib ilal jaiz hakadha. Perihal yang sama tapi kebalik ketika qudrah ataupun iradah disinkronkan dengan yang mustahil. Apa arti mustahil? Perkara yang tidak mungkin ada, ya enggak? La yatasawwar fil aqli wujudi, tidak mungkin akal tidak mampu untuk menggambarkan keberadaannya. Itu artinya apa namanya mustahil. Ketika si qudrah mau mengadakan atau mau mentiadakannya kita bilang ente mau ngapain? Ane mau mengadakannya, mengadakan perkara yang mustahil. Kalau emang bisa diadakan berarti ketahuan bahwasanya perkara itu bukan mustahil. Berarti perkara itu perkara yang jaiz dan memang qudrah areanya di jaiz. Ya enggak? Kalau emang bisa kayak gitu berarti hada yu'addi ila galbil haqaiq. Mmm, merubah perkara yang mustahil menjadi jaiz. Apa namanya, kalau apa namanya, dia mau
mentiadakannya i'damul mustahilat hadza yuaddi ila tahsil hasil, perkara yang emang tidak ada mau ditiadakan lagi, nggak mungkin, hakadha ya ikhwan. Yang bisa ditiadakan hanya perkara yang ada kemudian ditiadakan. Ini emang nggak ada kemudian ditiadakan, hadza idzan la yumkin. Hadza bardu yuaddi ila tahsil hasil. Nah, berarti oleh karena itu gudrah dan iradah itu dia hanya sinkronnya, dia hanya mempunyai sasaran kemana, ke perkara yang jaizat. Ini bukan artinya kita membatasi, bukan. Dan memang kayak gitu, bukan suatu pembatasan memang ada, bisa tapi kita bataskan. Tapi ini, apa namanya, gudrah dan iradah dia emang nggak sinkron ke yang wajibat dan juga ke yang mustahilat, karena itu perkara yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Imma yuaddi ila galbil haqa'iq wa imma yuaddi ila tahsil hasil, gitu ya ikhwan. Nah itu penjelasan tentang gudrah gudrah dan iradah. Nah sekarang kita akan pindah ke poin ketiga, al-ilm, ilmu Allah Ta'ala Maha Mengetahui. Pertanyaan, mengetahui apa? Ini ikhwan, kita bagi semua perkara dalam alam semesta menjadi 3 seperti biasa, wajibat dan mustahilan dan jaizat. Kalau gudrah dan iradah itu hanya sasarannya adalah perkara yang jaizat. Tapi kalau ilim, sasarannya adalah semuanya. Allah Ta'ala mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui perkara yang wajibat, mengetahui perkara yang mustahilat, mengetahui perkara yang jaizat. Jadi semua perkara, baik pun yang wajibatkah, yang mustahilatkah, yang jaizatkah, bisa dan memang menjadi sasaran daripada ilmu. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui Z itu ada. Adanya si Z adalah perkara yang jaiz. Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya Allah itu maha tunggal. Itu yang wajibat, ya enggak? Allah mengetahui bahwasanya setiap jisim itu harus ada harakah ataupun sukun. Perkara Allah mengetahui perkara itu. Allah mengetahui bahwasanya mustahil suatu jisim kosong daripada gerakan ataupun diam. Harakah wa sukun. Hal mustahil, enggak ada dua-duanya. Allah mengetahui perkara itu. Allah mengetahui bahwasanya mustahil baginya untuk mempunyai sekutu. Semua itu perkara yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi pengetahuan Allah Ta'ala mencakup semua perkara, baik pun itu wajibat ataupun mustahilat ataupun jaizat. Nah gitu, itu ilim. Perihal yang sama dengan al-kalam. Al-kalam tata'alaq bil wajibat wal mustahilat wal jaizat. Begitupun lah al-kalam. Allah Ta'ala maha apa namanya berbicara. Bicaranya apa sih? Apa sih tema pembicaraan Allah Ta'ala? Mencakup semuanya. Allah Ta'ala berbicara tentang wajibat, Allah Ta'ala berbicara tentang jaizat, Allah Ta'ala berbicara tentang mustahilat, ya enggak? Qul huwallahu ahad. Allah Maha Tunggal itu perkara yang wajib, ya enggak? A ilahun ma'allah, ada ilah selain Allah Ta'ala, apakah emang ada ilah? Ya, adanya ilah selain Allah Ta'ala perkara yang mustahil. Dan banyak sekali perkara yang jaizat di tema apa namanya, di maudhu' kalamihi ta'ala, gitu. Jadi kalamuhu ta'ala mencakup yang wajibat, dan mencakup mustahilat dan mencakup juga al-jaizat. Nah, dua ini yang paling luas sasaran ta'alluqnya, al-ilm wal kalam. Ilmu mencakup semuanya dan juga al-kalam mencakup semuanya. Begitu. Tinggal dua sekarang. As-sam' wal basar. As-sam' Allah Ta'ala Maha mendengar. Mendengar apa sih? Apakah mendengar yang wajibat atau mendengar yang mustahilat ataupun yang mendengar yang jaizat? Jawabannya di sini adalah al-maujudat. Allah Ta'ala mendengar apa yang ada. Nah, apa yang ada itu berarti di sini ada dua ya, ikhwan. Apa yang ada, setiap yang wajibat itu masuk juga. Semua yang wajibat pasti ada. Karena akal nggak mungkin menggambarkan ketiadaannya. Ya kan? Yang jaizat, sebagian yang jaizat. Nah, sebagian yang jaizat masuk dalam kategori al-maujudat. Tapi kalau mustahilat, nggak mungkin. Mustahilat emang tidak tergambarkan keberadaannya. Berarti emang nggak ada mustahilat itu. Jadi arti daripada al-maujudat perkara yang ada adalah setiap perkara yang wajibat masuk di sini dan juga sebagian daripada al-jaizat. Kan apa arti jaiz? Perkara yang akal bisa menggambarkan keberadaannya dan akal bisa menggambarkan ketiadaannya. Perkara yang jaizat sebagian ada dan sebagian enggak ada. Keberadaan kita sekarang di zaman ini itu perkara yang jaiz. Nah, kita ada. Wahakadha. Contohnya ada enggak apa namanya? Lautan dari madu di dunia, nggak ada, tapi itu perkara yang jaiz, ya nggak? Bisa aja akal menggambarkannya, tapi nggak ada. Jadi jaiz itu ada yang tidak ada. Nah, sama ini dia menangkap apa? Sama itu dia menangkap perkara yang ada. Baik pun dari segi wajibat memang harus ada, ataupun al-jaizat, yang jaiz tapi ada, gitu. Adapun yang jaiz tapi tiada, dan juga mustahilat emang nggak ada, itu tidak menjadi sasarannya as-sama'. Jadi Allah Ta'ala mendengar apa yang ada. Baik pun yang wajib keberadaannya ataupun yang tidak wajib keberadaannya. Jaiz hakata. Gitulah sama. Perihal yang sama dengan al-basar. Allah Ta'ala Maha melihat. Melihat apa? Melihat
Kadzalika al-mawjudat, melihat apa yang ada. Baik pun yang ada itu yang wajib, Allah Ta'ala melihat dirinya sendiri. Wajibul wujud, mendengar perkataannya sendiri. Kadzalika wajib kalamuhu ta'ala. Menjadi sasarannya as-sama' wal basar. Dan juga Allah Ta'ala memandang, melihat apa? Melihat kita sekarang. Kita ini perkara yang jaiz atau yang wajib, yang mustahil, perkara yang jaiz, yang ada sekarang. Tapi perkara yang tidak ada, itu bukan menjadi sasaran daripada basar. Begitu. Jadi as-sama' wal basar, pendengaran dan penglihatan, sasarannya adalah perkara yang ada. Baik pun keberadaannya itu harus, yakni wajibat, ataupun keberadaannya tidak harus, seperti jaizat yang ada. Adapun jaizat yang tiada dan juga mustahilat, maka di luar daripada sasaran as-sama' wal basar. Di sini ada mulahadzah sedikit. Yang namanya sempat kita bahas sifat namanya idrak, ya enggak? Idrak. Fahallahu idrakun wala khulfu wa 'inda qaumin sahafihil waqfu. Masalah idrak ini kita bahas dulu kan bahwasanya idrak itu sifatun yang dengannya Allah Taala yakshif lahu al-mashmumat wal madhuqat wal malmusat. Allah mengetahui tentang penciuman atau rasa ataupun raba itu dengan sifat namanya idrak. Bagi mereka yang mengisbatkan sifat idrak seperti Imam Al-Haramain. Bagi Imam Haramain juga idrak itu sama perihalnya seperti as-sama' wal basar. Sasarannya adalah perkara yang maujudat, baik pun maujudat dari segi wajib ataupun maujudat dari segi jaiz wa hakadha. Jadi sama' dan basar di sini kadzalikal idrak, begitu pula idrak bagi yang menetapkannya. Nah, inilah ya ikhwan ringkasan daripada at-ta'alluqat. Nah, sekarang kita akan masuk syarah dari dari perkataan yang tadi. Di syarah ini ada beberapa poin musannif tambahkan, ya. Kita ulangi lagi, di syarah di matan Jawharut Tauhid, beliau ketika menyebutkan perihal ta'alluqat, ya, yang tadi barusan kita sebutkan kalau gudrah itu ta'alluqnya bil jaizat, kalau iradah ta'alluqnya juga bil jaizat, kalau ilm dan kalam juga sama ta'alluqnya bil bijami'il bikul asya, baik pun wajibat ataupun mustahilat ataupun jaizat. Adapun as-sama' wal basar, begitu pula idrak ala man qala bihi, ta'alluqnya dengan apa? Ta'alluqnya dengan al-maujudat. Nah, perkara itu kan semuanya temanya ta'alluq. Ketika musannif bahas masalah ta'alluq, beliau juga menyelipi pembahasan ta'alluq dengan beberapa pembahasan. Tapi simpel kok insyaallah, gampang. Kembali ke screen. Beliau berkata dalam bait ke-33, faqudratun bimumkinin ta'allaqat. Nah, adapun gudrah itu maka ta'alluqnya gudrah itu dengan mungkin. Apa arti mungkin? Jaiz. Ini poin pertama. Jadi gudrah ta'alluqnya dengan perkara yang jaiz. Oke. Kemudian beliau berkata, bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Oke. Perkara yang menjadi sasarannya gudrah yaitu adalah yang mungkin tadi, yang jaizat. Perkara yang menjadi ta'alluqnya gudrah yang tadi, mungkinat tadi, al-jaizat, apakah ada hentinya? Apakah perkara yang jaizat itu ada pada zaman sekian, pada nomor sekian, tak berhenti yang jaizat? Enggak ada berhentinya, ya ikhwan. Bila tanahi, artinya tanpa ada batasan. Apa-apa bihi, dengannya, ta'allaqat, dia berta'alluq. Ta'allaqat al-gudrah bihi, dengannya. Al-gudrah ta'allaq bil mumkinat. Al-gudrah ta'alluq bi ijadi zaid. Al-gudrah ta'allaqat bi ish? Bi i'dami zaid contohnya. Al-gudrah ta'allaqat bi ijadi hadha. Ya, itu perkara itu semua tak akan habis. Kenapa tak akan habis? Karena di alam yang abadi nanti, di alam di surga ataupun neraka, itu pun ada gudratullah taala, menciptakan, mentiadakan atau mengadakan, itu semua dengan gudratihi taala. Dan itu tiada habisnya. Jadi nggak ada batasan untuk namanya sasaran gudrah itu. Betul, sasaran gudrah adalah perkara yang jaizat saja, tapi yang namanya jaizat itu tiada batasnya. Terus la tatanaha, tanpa ada batasan ujungnya gitu. Pun naimul jannah, nikmat-nikmat surga masuk dalam kategori jaizat, ya enggak? Karena naimul jannah perkara yang jaiz, bukanlah perkara yang wajib. Juga azab alladzi finnar, begitu perkara yang jaiz, begitu pula perkara yang jaiz, dan itu tiada akhirnya. Oleh karena itu, la tatanaha, apa-apa yang ditalukkan dengan gudrah, apa-apa yang gudrah bertaluk dengannya, itu tiada batasnya. Tapi jangan lupa, semua itu adalah perkara yang jaiz yang tiada batasnya. Oke. Itu artinya bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Kemudian beliau bilang, wa wahdatan aujib laha. Wa wahdatan aujib laha. Nah, ini sebenarnya pembahasan tentang wahdaniyah. Ini sudah kita bahas ya, wahdatan aujib laha. Wa wahdatan, dan wahda artinya satu.
wajibkanlah laha baginya. Ha kembali ke gudroh. Gudroh itu harus satu, nggak mungkin ada dua gudroh. Nah, ini kembali ke mana pembahasan di sifat al-wahdaniyah, ya enggak? Kan kita sudah bahas bahwasanya wahdaniyah itu keesaan itu ada di tiga tempat. Keesaan dalam zat dan keesaan dalam sifat dan juga keesaan dalam af'al. Keesaan dalam sifat dan semua yang tiga-tiga ini ada namanya muttasil dan juga ada namanya munfasil, ya enggak? Jadi ada namanya wahdaniyah fi dzat baik pun itu muttasilah atau munfasilah. Wahdaniyah fi sifat muttasilah atau munfasilah. Tapi kalau wahdaniyah fil af'al hanyalah yang dinafikan adalah wahdaniyah yang eh, munfasilah. Adapun wahdaniyah yang muttasilah itu tidak dinafikan. Yang namanya kita sempat jelaskan namanya al-kumumul khamsah, 5 kumum yang dinafikan. Nah, makanya gudrah itu satu bukan dua. Ini pembahasan di mana di wahdaniyah sifat wahdaniyah sifat yang muttasilah. Apakah ada dua gudrah bagi Allah Taala, tiga gudrah? Enggak, kata maksud al gudrah cuma satu. Tidak mungkin gudrah ada dua atau lebih dari dua. Nah, pembahasannya kembali ke sifat wahid. Kenapa? Karena gudrah ada dua ya, ikhwan. Dan kedua-duanya sempurna, itu bakal jadi muskilah besar, bakal jadi sesuatu yang mustahil. Ketika ini mau mengadakan, maka gudrah yang satunya mau ngapain mengadakan atau mentiadakan. Kalau seandainya mukhalif berbeda, berarti satu menang satu kalah, berarti ini yang gudrah yang menang dia yang benar, gudrah yang kalah berarti dia palsu. Kalau dua-duanya apa namanya bisa, tapi yang satu ngerjain, yang satu cuma nggak, yang satu nggak yang digunakan, yang satu nggak digunakan. Berarti yang tidak digunakan itu tidak sempurna kemampuannya. Gitu ya, kawan. Wah, kata yang namanya gudrah harus satu, nggak mungkin dua. Wa kadzalika jami'us sifat, iradah juga satu, nggak mungkin dua. Semua sifat harus satu. Yang kita sudah jelaskan dalam pembahasan wahdaniyah wahdaniyah fi sifat fi nafi, ketika kita menafikan al-kam al-muttasil fi wahdaniyah sifat. Itu artinya wahdatan aujib laha, dan wajibkanlah satu baginya, bagi gudrah ini. Sampai sini pembahasan tentang gudrah. Kemudian beliau bilang wa mithlu dzi iradatu. Dan yang seperti ini juga iradah. Nah, sekarang pindah sifat kedua. Iradah juga seperti dzi. Dzi kembali ke gudrah. Dzi itu isim isyarah. Seperti hadhihi, isim isyarah muannas, kembalinya ke gudrah. Wa mithlu dzi, dan seperti ini, yakni seperti gudrah, apa? Iradah. Iradah pun seperti itu, seperti gudrah. Ta'alluqnya dengan mumkinat, satu. Yang kedua, apa-apa yang bertakluk dengannya itu la tatanahat, tiada habisnya. Dua. Poin ketiga, wahdatan aujib laha, juga dia wahdah, dia satu. Tidak ada dua iradah. Nah, jadi dalam 3 poin yang dibahas oleh musonif di masalah gudrah itu juga perihal yang sama ada di iradah. Bahwasanya dia bertakluk dengan mumkinat, dan bahwasanya dia tidak akan habis apa-apa yang bertakluk dengannya, dan bahwasanya dia itu satu, tiada dua atau tiga gitu. Itu perihal yang sama di gudrah dan iradah. Musonif utarakan dalam ibarahnya wa mithlu dzi iradatun. Kemudian beliau bilang wal ilmu, dan perihal yang sama juga ilmu. Ilmu pun sama. Artinya ilmu satu, tiada dua. Dan ilmu pun tidak ada apa namanya tanahi, tiada batasnya apa-apa yang apa namanya bertakluk dengan ilmu itu. Oh, berarti ilmu dengan mungkin dong. Tapi beliau istidrak, lakin ammadhi wa amma aidan wajiban wal mumtani'. Tapi bedanya ilmu dan gudrah dan irada, kalau si gudrah dan irada itu ta'aluknya dengan mungkinan saja. Tapi kalau ilmu dia lakin amma, akan tapi amma umum. Dia mencakup zi ini, ya, yakni mungkin, dan juga wa amma, dan dia mencakup juga aidan atau juga wajiban, perkara yang wajib, wal mumtani' dan mustahil. Nah, berarti ilmu ini dia bertakluk dengan mungkin, dan juga dia bertakluk dengan wajibat, dan juga bertakluk dengan mustahilat. Nah, makanya beda antara ilmu dan gudrah dan iradah. Kalau gudrah dan iradah itu bertakluk dengan mungkin. Tapi kalau ilmu bertakluknya dengan apa? Dengan semuanya. Wajibat, wal mustahilat, wal jaizat. Nah, ini poin yang beda antara gudrah iradah dan ilmu. Adapun 2 poin yang lain bahwasanya la tatanaha ma ta'allaqa bihi, na'am la tatanaha ma ta'allaqat bihi, hada sama. Eh, Perkara yang bertakluk dengannya itu tiada habisnya. Dan juga wahdatan aujib laha. Ilmu cuma satu, ya sama. Gudrah satu, iradah satu, dan juga ilmu juga satu. Nah, jadi yang beda hanya dengan apa sih ta'alluqnya? Kalau gudrah iradah dia ta'alluqnya dengan mungkin. Tapi kalau ilmu dia mencakup mungkinat, dan dia juga mencakup mustahilat, dan juga mencakup wajibat. Ini pembahasan tentang ilmu. Wa mithlu dza kalamu, dan seperti ini, dza kembali ke ilmu ya ikhwan. Seperti ilmu, perihal yang sama dengan kalam. Kalamu ta'ala, falnattabi, maka kita ikuti. Teman hadis ziyadah. Kalam sama dengan ilmu. Artinya apa? Kalam itu sebagaimana ilmu bertakluk dengan wajibat, wal mustahilat, wal jaizat, begitu pula kalam.
Kalam juga ta'alluqnya dengan apa? Dengan wajibat dan mustahilat dan jaizat. Nah, berarti persis plek sama ilmu dan kalam. Dan juga la yatanaha ma ta'allaqat bihi. Tiada batasnya apa-apa yang bertakluk dengannya dan juga dia satu tidak lebih dari satu, wahdaniyah. Nah, berarti plek sama pembahasan kalam dengan pembahasan ilmu sama. Ta'alluqnya ya sama, mencakup semuanya wajib, mustahil, jaiz dan juga dia la tatanaha dan dia juga wahid. Hakadha falnattabi. Nah, sekarang sudah berapa dibahas sekarang? Qudrah sudah dibahas, iradah sudah dibahas, juga ilmu sudah dan kalam sudah. Berarti 4 sudah ya. Beliau bilang wa kullu mawjudin anut lisam'i bih. Kadzal basar idrakuhu in qila bih. Ah, tinggal berapa sifat? Tinggal apa namanya? Kan ada 6 nih yang bertakluk ya, 4 sudah dibahas. Tinggal 2 berarti sama dan basar. Tadi kita bahas sama dan basar takluknya dengan apa? Dengan al-maujudat. Baik pun maujudat dari segi wajibat ataupun maujudat dari segi sebagian yang jaizan. Beliau bilang wa kullu mawjudin anut lisam'i bihi. Dan tiap-tiap yang maujud, nah ini takluknya yang maujud. Bukan yang wajibat sahaja ataupun yang mustahil, yang mungkinat. Maujud. Dan tiap-tiap yang ada. Baik pun itu adanya karena wajib ataupun ada karena sebagian daripada jaiz. Anut ikatkanlah. Lisam'i bagi sifat sama bihi dengannya. Ikatkanlah sifat sama dengan perkara yang maujud. Ini berarti ini takluknya nih. Sifat sama ta'aluknya dengan maujud. Kadal basar, begitu pula basar, sifat basar ta'aluknya dengan maujud juga. Berarti sama perihal yang sama dan basar ta'aluknya dengan al-maujudat. Beliau berkata, idrakuhu in qila bi. Begitu pula sifat idrak bagi mereka yang mempunyai pendapat. Bagi mereka yang berpendapat adanya sifat idrak. In gila bihi, bila mana dikatakan bihi dengannya. Artinya bagi mereka yang berpendapat ada sifat idrak, maka sama ta'aluknya seperti ta'aluknya sama dan basar. Apa ta'aluknya? Ta'aluknya kemana? Ke al-maujudat. Begitu. Berarti kelar nih kan? Dengan ini selesai semua pembahasan tentang at-ta'alluqat yang sittah itu. 6 sifat yang mempunyai ta'alluq. Kemudian beliau bilang, wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat. Tsummal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Nah, kita loncat dulu ya. Yang terakhir tsummal hayatu. Kemudian adapun sifatul hayah ma bi syai' ta'allaqat. Dia makna fi ini. Tidaklah dengan apapun dia berta'alluq. Nah, inilah satu-satunya sifat apa namanya? Sifat ma'ani yang tidak mempunyai ta'alluq adalah sifatul hayah. Dia sifat ma'ani betul, tapi dia enggak mempunyai ta'alluq. Agama musannif samal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Oke. Adapun yang Sadrul Bir beliau berkata wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat. Ini kembali ke pembahasan yang sudah kita bahas sebenarnya. Wa ghairu ilmin hadhihi, ini kalimat hadhihi kembali ke 3 sifat yang pertama, yang sebelumnya ini. Idrak dan basar dan sama. 3 sifat ini kan kullu jam'in muannas dia bilang. Karena 3 jadi muannas akhirnya hadhihi. Sama, basar dan idrak. 3 sifat ini. Itu semua sifat kasyf, sifatun kasyifah. Berarti sama dong fungsinya dengan ilmu. Ya enggak? Beliau bilang wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat. Sifat yang 3 ini itu lain kasyifnya dengan kasyifnya ilmu. Kama sabat sebagaimana sudah ditetapkan. Wahakadha. Ilmu yakshif jami'al asya' minal ma'lumat. Kemudian as-sama' dia juga yakshif. Juga al-basar dia juga yakshif. Kadzalikal idrak, begitu juga yakshif. Berarti sama dong semua. Nah, oleh karena itu pernah kita bahas bahwasanya dari segi dalil aklinya ya ikhwan, dari segi dalil aklinya sebenarnya kita tidak membutuhkan lagi sifat yang namanya sama ataupun basar ataupun idrak karena semua sudah dibuka oleh sifat ilmu. Jadi sama dan basar adalah alat untuk suatu pembukaan, suatu apa namanya? Mendapatkan maklumah begitu. Maklumah didapatkan dengan mendengar, dengan melihat gitu, dengan merasakan ataupun dengan pemikiran kalau manusia ya. Itu semua jadi ada alat, tapi semua kembali ke ilmu, ke maklumat, pengetahuan gitu. Nah, oleh karena itu ulama tauhid bilang sebenarnya sifat sama dan basar itu dalil aklinya hanya kesempurnaan saja. Adapun dalil akli enggak ada. Kita harus kembali ke dalil nagli, sifat sama dan basar. Karena kalau mau main dalil akli sebenarnya kita tidak butuh lagi karena ada sudah sifatul ilm. Nah, di sini beliau bilang betul, tapi karena ini sifatul kamal kita harus bilang kayak gini. Jadi ilm itu yakshif, dia membuka segala sesuatu, tapi sama juga membuka perkara yang tidak dibuka oleh ilmu. Dan juga al-basar dia membuka perkara yang tidak dibuka oleh ilm dan sama. Dan juga idrak ala man qala bihi. Dia juga membuka perkara yang tidak dibuka oleh ilm dan sama dan basar. Itu artinya wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat. Hadhihi sifat thalatha, sama dan basar dan idrak itu ghairu ilmin, itu bukanlah sifat ilmu. Ilmu yakshif
perkara dan ini yakshif perkara yang lain. Nah, hadza qal musannif. هكذا والتحقيق حقيقة والتحقيق أن صفة السمع والبصر دليلها دليلهما السماعي وليس دليل عقلي وهكذا هذا على التحقيق لأن الله تعالى ذكر كثيرا في القرآن صفة السمع والبصر إنه سميع بصير وهكذا. Nah, begitulah هذا معنى قوله وغير علم هذه كما ثبت. Nah, begitu ya ikhwan. Nah, jadi insyaallah jelas beberapa abiyat ini. Ini adalah 5 bait yang beliau bahas tentang at-ta'alluq. Wah, ringkasannya begitu, ringkasannya gudrah itu dengan mungkin, ta'alluqnya. Kemudian beliau selipin bahwasanya ta'alluqnya gudrah itu, tidak ada batasnya dan juga gudrah itu satu. Kemudian seperti gudrah ini adalah iradah. Heeh, jadi iradah juga ta'alluqnya dengan mungkinat dan dia tidak ada batasannya yang berta'alluq dengannya dan juga dia itu satu, itu iradah. Kemudian wal ilm, ilmu juga sama perihalnya, hanya saja ilmu dia lebih luas. Dia berta'alluq dengan mungkin dan juga dia berta'alluq dengan apa? Dan juga dengan wajib dan mustahil. Jadi ilm bertakluk dengan semuanya. Wa mislu kalamu dan juga seperti ilmu kalam, ilmu sifatul kalam juga sama dengan ilmu. Dia bertakluk dengan apa? Dengan semuanya, baik pun wajibat ataupun mustahilat ataupun jaizat. Adapun as-sam' wal basar itu hanya bertakluk dengan maujud. Wa kullu maujudin. Tiap-tiap yang maujud, maka ikatkanlah sifatus sama dengannya. Maujud berarti ya ta'aluknya wa kadzal basar begitu begitu pula sifatul basar bertakluk dengan maujud. Begitu pula sifat idrak bila mana kita, apa namanya, mengambil pendapat itu. Nah, wa ghairu ilmin hadhi kama sabat dan sifatus sama' dan basar dan idrak itu lain dengan sifat ilmu walaupun semua itu, wadhifahnya adalah kasyf. Kama sabat sebagaimana telah ditetapkan. Semua hayat adapun haya, kemudian haya itu tidak mempunyai ta'aluk sama sekali. Inilah sifat haya yang tidak punya ta'aluk. Walaupun dia sifatul ma'ani tapi dia tidak berta'aluk. Nah, insyaallah jelas insyaallah, daras kita pada kali ini. Wahakata. Oke, insyaallah kita akan tutup dulu darus kita, sebelum kita akan mulai, forum diskusi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. وإلى حضرة النبي أصلا الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.